Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Widya, biasa dipanggil Widya. Halo, perkenalkan saya juga nama Lia, jadi dipanggil Najwa. Halo, perkenalkan nama saya Akila Sabina, biasa dipanggil Akila. Hai, perkenalkan aku Janatul Jinan Yasmina, biasa dipanggil Yasmin. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Paki Fadilah, biasa dipanggil Paki. Halo, perkenalkan aku Abdan Solihan, biasa dipanggil Abdan. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan apa sih itu pneumatic conveyor fluidizing, bagaimana mekanisme kerjanya, apa definisinya. Itu akan kami jelaskan dalam video berikut ini. Pneumatic conveyor atau konveyor udara berfungsi untuk memindahkan bahan curah atau bulk load di dalam satu aliran udara yang bergerak melalui pipa. Penggunaan pneumatic conveyor banyak diterapkan pada industri makanan dan minuman untuk mengangkut material kering dan material bubuk. Pneumatic conveying system fluidizing. Pneumatic conveyor system fluidizing adalah sistem konveyor pneumatik yang menggunakan udara bertekanan untuk memindahkan material padat, biasanya serbuk halus atau butiran kecil, dengan bantuan prinsip fluidisasi. Contoh pengaplikasiannya ialah pada pemindahan tepung dalam industri makanan. Fluidisasi merupakan suatu proses yang mentransformasikan partikel padatan menjadi seperti fluida dengan mensuspensi partikel padatan ke dalam gas atau cairan. Pada proses ini, fluida pada kecepatan tertentu akan dialirkan melewati rongga-rongga tumpukan dalam kolom. Pada kecepatan tertentu, partikel padatan nantinya akan mulai berjauhan satu sama lain akibat adanya gaya seret. Fluidisasi banyak diaplikasikan dalam industri, salah satunya pada pneumatic conveyor. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kerja dari pneumatic conveying itu. Jadi yang pertama ada suatu perangkat yang bernama blower, yaitu blower adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk meningkatkan tekanan dan mengadakan udara atau gas. Jadi prinsip dari pneumatic conveying ini adalah blower menghasilkan udara dengan tekanan yang cukup tinggi sehingga produk akan terbawa oleh udara dengan kecepatan yang tinggi dalam conveying pipe, dan pada air aspirator akan dipisahkan dari udara. Jadi blower ini akan menghasilkan udara, dan di sini ada supply hopper di mana suatu tumpukan material atau bahan. Di sini ada yang namanya itu rotary airlock valve atau biasanya dengan katup, itu sebagai perangkat umpan khusus untuk mengatur jumlah keluaran dari material tersebut. Jadi di sini material keluar, dan di sini blower akan menitipkan udara dengan kecepatan tinggi. Material tersebut akan terbawa menuju ke atas, dan di sini akan ada beberapa hoppers yang ditampung, dan di atasnya sini ada namanya diverter valves. Diverter valve atau biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia itu katup pengalih, yang mana perangkat mekanis yang berfungsi sebagai mengalihkan aliran fluida seperti gas atau udara dari satu jalur ke jalur yang lain. Katup pengalih ini seperti saklar yang memungkinkan pengalihan aliran ke tujuan yang berbeda. Jadi di sini akan ada perbedaan di mana air atau udara atau fluida yang di sini akan dialihkan dan material akan ditampung ke dalam hoppers, dan di dalam hoppers ini akan ada filtrasi yang akan menyaring dari bahan-bahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada jenis aliran. Pneumatic conveyor system fluidizing memiliki dua jenis aliran, yaitu yang pertama dilute phase atau fase encer. Pada jenis aliran ini, material terbawa sepenuhnya dalam udara, kecepatan tinggi, rasio material atau udara rendah. Jenis aliran ini cocok untuk material ringan dan tidak rapuh. Yang kedua, dense phase atau fase padat. Pada jenis aliran ini, material mengalir seperti plak atau gelombang padat, kecepatan rendah, rasio material atau udara tinggi. Jenis aliran ini cocok untuk material abrasif atau fragile karena gesekan dan degradasi lebih rendah. Adapun kelebihan pada sistem fluidizing yaitu yang pertama, minim gesekan mekanis atau lower. Pada sistem ini tidak ada bagian mekanis yang bersentuhan langsung dengan material, mengurangi risiko kausan dan juga perawatan dibandingkan konveyor mekanik seperti screw atau belt conveyor. Yang kedua, cocok untuk material halus dan kering. Sangat ideal untuk serbuk halus seperti semen, tepung, gula, abu terbang atau fly ash, dan serbuk kimia. Proses fluidisasi membuat material ini lebih mudah dialirkan dan tidak menggumpal.
Yang ketiga dan terakhir yaitu ada desain sistem tertutup atau higienis dan aman. Material ini transfer dalam pipa tertutup, memberikan perlindungan dari kontaminasi, pembersihan yang lebih baik atau sangat cocok untuk industri makanan dan farmasi, dan pengendalian debu dan polusi lingkungan. Beberapa kekurangan dari sistem ini yaitu 1. Konsumsi energi tinggi. Sistem ini memerlukan udara bertekanan dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh blower atau kompresor. Biaya operasional meningkat karena penggunaan listrik yang signifikan, terutama pada jarak atau kapasitas besar. Yang kedua, yaitu terbatas pada jenis material tertentu. Sistem ini hanya efektif untuk material halus, kering, dan bebas kelembapan. Sistem ini tidak cocok untuk material lengket, berbentuk granula kasar, mudah menggumpal, atau mengandung kelembapan. Itu tadi pemaparan kami dari kelompok 6 mengenai pneumatic conveyor system fluidizing. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dadah!